الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan majelis kita pada rangkaian acara daurah kali ini yang biidznillah ta'ala pada subuh kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang berkaitan dengan menggenggam sunnah di gelapnya akhir zaman atau di zaman yang penuh dengan kegelapan. At-tamassuku bis sunnah fi awqatil fitan. Kenapa waktu fitnah atau zaman fitnah dikenal dengan masa atau dikenal dengan zaman yang penuh dengan kegelapan? Karena itulah hakikat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, yang beliau menyampaikan perintah badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah untuk kalian mengerjakan amalan-amalan soleh. Jadi pada penggalan pertama hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung kita untuk benar-benar fokus dalam urusan akhirat. Badiru bil a'mal. Perintah badir itu semakna dengan apa yang difirmankan oleh Allah Jalla wa Ala, ibtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kejarlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita semua, untuk manusia di negeri akhirah. Apakah artinya ini kita harus melupakan kehidupan dunia, fokus dalam beramal 24 jam dan yang semisal itulah? Karena Allah Jalla wa Ala melanjutkan, la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kalian lupakan bahagian kalian dari kehidupan dunia ini. Artinya kita memiliki kehidupan dunia yang masing-masingnya punya hak untuk kita tunaikan. Tubuh kita memiliki hak untuk beristirahat. Orang-orang yang di sekitar kita memiliki hak untuk kita perhatikan. Wa ila akhirih. Kita pun memiliki kewajiban untuk menghidupi mereka, mencari maisha, nafkah, dan yang semisalnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maka poin yang paling utama dan yang paling pertama dalam kehidupan kita, seperti yang difirmankan olehnya Jalla Jalaluh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utama kita dalam kehidupan dunia ini, kenapa diciptakan oleh Allah, adalah untuk beribadah. Syukur-syukur walhamdulillah apabila kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan dari ma'isyah dan yang seterusnya bisa kita niatkan sekaligus untuk beribadah. Fabiha wa ni'mah. Itu merupakan kenikmatan yang sangat besar ketika Allah Jalla wa Ala memberikan bimbingan tersebut. Maka badiru bil a'mal ini bukan sebuah pesan yang bisa kita dengarkan begitu saja tanpa ada realisasi di sana. Lah, harus ada perhatian khusus dalam perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang telah kita nukilkan. Demikian pula perintah dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk apa beramal? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melanjutkan, fitanan, karena akan datang berbagai macam jenis fitnah. Disinilah Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kaqita'il lailil mudlim, yang mana fitnah demi fitnah tersebut yang sudah kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana fitnah itu tidak akan berhenti pada kehidupan seorang hamba. Apakah dia seorang mukmin ataukah dia seorang mukminah?
Apakah dia seorang salafi atau seorang salafiyah, kehidupan pasti akan dipenuhi dengan fitnah. Innal insana khuliqa mufattanan, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Maka fitnah di hadis yang mulia ini digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai kaqita'il lailil muzlim, potongan malam yang gelap gulita. Jadi potongan malam itu bisa kita fahami ketika masuk awal malam, yaitu ditandakannya dengan terbenam matahari, maka masuklah waktu maghrib. Masih belum terlalu gelap, kanan dan kiri kita tanpa bantuan lampu pun masih bisa kita raba, masih bisa kita lihat. Tapi sudah masuk waktu isya, semakin gelap. Sudah masuk pertengahan malam, semakin gelap. Demikianlah fitnah. Tidak datang kecuali akan menjadi sesuatu yang asyad, sesuatu yang lebih besar. Dahulu, fitnatus sururiyah, kita mengetahui bagaimana Abdurrahman Abdul Khaliq memiliki berbagai macam kaidah bid'iyah, apakah itu al-muwazanah, menimbang antara kebaikan dan keburukan, wa ila akhirih. Datang fitnah yang berikutnya, itu bukan fitnah yang terakhir, datang lagi. Ada fitnah Yahya al-Hajuri, yang padahal mendapatkan rekomendasi dari Syuyukhina, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, untuk menggantikan posisi yang ditempati oleh beliau di kursi pengajaran di Dammaj. Yahya al-Hajuri seorang yang zaki, hadhiq, cerdas. Bahkan tidak sedikit di masa itu yang menukilkan tentang kepandaian, kecerdasan seorang Yahya al-Hajuri. Al-Quranul Karim nggak usah ditanya. Itu sudah maklum adanya beliau adalah seorang hafidh li kitabillah. Ditambah lagi Kutubus Sittah, 6 kitab para a'immatul muhaddithin yang di dalamnya mengandung hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaf, ribuan hadis, bahkan puluhan ribu, dihafal oleh seorang Yahya al-Hajuri di luar kepala. Bahkan sebagian muridnya mengatakan bahwa hafalan tersebut seperti keran air yang mengalir deras. Artinya mutqin itqanan tammah. Dan ternyata yang lebih parah dari itu, tidak sedikit pula yang menukilkan bahwa dari murid-muridnya yang berlebihan, memiliki sikap taklid, ta'assub. Maka ini hati-hati kalau kita berada di masa fitnah, jauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela, termasuk di dalamnya at-taqlidul a'ma, fanatik buta. Dinukilkan bahwa seorang Yahya al-Hajuri bukan hanya imam fi hadzal asr, bahkan bukan hanya imam untuk manusia. Beliau adalah imam ats-tsaqalain, imamnya dua bangsa, bangsa manusia, bangsa jin. Imamnya Yahya al-Hajuri. Ya karena saking cerdasnya, ternyata membawa fitnah yang kita kenal dengan Al-Hajawirah. Syekhuna Rabi' berbicara saat itu, banyak juga imam yang atau masyayikh kita yang menyampaikan bantahan-bantahan ilmiah, termasuk Syekhuna Al-Jabiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ikhwati fillahi ra'akumullah, inilah fitnah yang akan kita hadapi. Apakah setelah fitnah Hajawirah selesai? Tidak, ada lagi di tengah-tengah salafiyin fitnah yang berikutnya terus. Apakah setelah fitnah ini ada lagi? Akan banyak. Al-Imam, fitnah baru lagi, sekian banyak fitan yang tidak akan mungkin kita hindari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memberikan gambaran bahwa fitnah itu semakin bertambah zaman akan semakin gelap. Fitnah itu semakin bertambah zaman akan semakin dahsyat. Maka kita harus hati-hati untuk menjalani kehidupan ini. Semakin lama kita hidup akan semakin mengkhawatirkan keselamatan kita ini. Na'udzubillah min dzalik, semakin mengkhawatirkan. Maka kita harus memperbanyak permohonan kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah saat bertambahnya usia kita, bertambahnya masa ini, bertambahnya zaman ini. Jangan malah bertepuk tangan berbahagia, karena justru apa yang ada di hadapan kita akan jauh lebih sulit untuk kita hadapi.
Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah dalam beramal. Ibtaghi fima atakallahu daral akhirah, seperti yang sudah kita nukilkan dari ayat Allah Jalla wa Ala. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang terus menerus menjadi gelap, bahkan menjadi gulita. Apa gambaran fitnah yang penuh dengan kegelapan tersebut? Pagi hari seorang masih beriman. Di sore harinya dia sudah kufur. Bukan hitungan hari, bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun. Tapi paginya dia beriman, sorenya kufur. Saking dahsyatnya fitnah tersebut. Sebaliknya kata Nabi SAW, sore hari dia masih beriman, ya subhanallah, pagi harinya saat dia bangun tidur mendapati dirinya telah kufur wal'iyadzubillah. Saking dahsyatnya fitnah tersebut. Dan di satu sisi, walhamdulillah, ikhwati fillah ya ra'akumullah, masa itu belum kita dapati. Artinya kita jangan merasa bahwa fitnah ini sudah dahsyat sekali, sekian banyak sahabat-sahabat kita sudah menjadi korban fitnah, sekian banyak orang yang dulu kita kenal berbalik mencela kita, dan yang seterusnya kita merasa ini adalah fitnah yang paling besar. Lah, kita harus menyiapkan diri. Akan ada fitnah yang asyad, yang jauh lebih gelap gulita, yang jauh lebih parah, yang jauh lebih dahsyat. Yang gambaran paling dahsyatnya adalah saat pagi hari seorang berubah kondisinya ketika sampai pada sore harinya. Sore hari berubah kondisinya ketika dia bangun di pagi harinya. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang lainnya pula yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan al-fitan ternukil di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Akan muncul berbagai macam fitan. Akan muncul berbagai macam fitnah. Jadi ikhwati fillah ya ra'akumullah, kalau kita sekali lagi masih berharap hidup kita tenang-tenang saja, tidak akan ada fitnah setelah ini, tidak akan fitnah setelah itu, tidak akan cobaan, itu kita sedang menghayal, sedang berangan-angan dengan angan-angan yang buruk. Karena yang namanya angan-angan atau at-tamanni, Syekh Abdul Salam Ibn Abdul Karim Al-Barjis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah membagi angan-angan tersebut menjadi dua bahagian. Ada angan-angan yang terpuji, al-mamduh, ada angan-angan yang tercela, al-mazmum. Jadi tidak semua angan-angan itu tercela. Tapi kalau kita berangan-angan, berandai-andai, ini adalah fitnah yang terakhir di masa kita, tidak akan ada, ke depannya tidak akan ada lagi fitnah yang akan kita hadapi. Lah, ini masuk pada bahagian yang kedua, angan-angan yang tercela, karena mustahil. Karena mau tidak mau kita akan berhadapan dengan berbagai macam fitnah. Tugas kita bukan berandai-andai bagaimana tidak menghadapi fitnah. Tugas kita adalah kalau boleh berandai-andai dengan jenis yang pertama, yang mamduh, maka kita harus berandai-andai agar menjadi seorang hamba yang fokus dalam amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya khutfillah ya ra'akumullah, apa jenis at-tamanni atau jenis angan-angan yang terpuji dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dalam karya tersebut? Angan-angan yang dimiliki oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang sahih, beliau alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan sebuah angan-angan. Aku ingin berjihad, aku ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamannaitu an uqatila fi sabilillah thumma amut thumma uhyi thumma amut. Aku berangan-angan, aku berandai-andai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian aku wafat dalam keadaan syahid. Setelah itu aku dibangkitkan lagi, berperang lagi, kemudian aku wafat lagi. Terus demikian. Sebagian riwayat menukilkan 3 kali diulangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebahagian perawi menukilkan lebih dari itu. Syahidnya, inti dari apa yang dinukilkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, angan-angan yang terpuji pernah dilakukan oleh
An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan takut untuk berangan-angan, jangan takut untuk berandai-andai selama berada pada koridor yang benar. Maka jangan minder. Saya ini adalah hamba Allah yang tidak kuat apabila mendapatkan azab neraka, tapi kami tidak pantas ya Allah untuk berada di dalam syurgamu. Mau kemana terus? Yang semacam ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, harus benar-benar kita dalami bahwa kita mengamalkan permintaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salu al-firdaus al-a'la, mintalah firdaus yang paling tinggi, surga firdaus. Nampaknya tidak mungkin, saya ini pendosa, aku ini pemakan harta riba dahulunya, aku syaitan berhasil memberikan syubhatnya kepada kita. Sudah, silahkan berangan-angan. Nabi SAW berangan-angan, disebutkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, wa ila akhirih min khiyarin nas, min ashabin Nabi SAW, orang-orang terbaik di masa itu juga menyampaikan angan-angan yang sekali lagi terpuji. Maka ikhwati fillah ra'akumullah, Nabi SAW sudah menggambarkan di berbagai macam sabda beliau, satakunu fitanun, akan datang sebuah masa fitnah. Fitnah demi fitnah, fitan, bukan fitnah. Bukan dalam bentuk mufrad, tapi dalam bentuk jamak. Akan datang berbagai macam fitnah. Yang mana kondisi masa fitnah tersebut, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik dibandingkan dengan orang yang berdiri. Al-qa'imu fiha khairun minal mashi. Seorang yang berdiri lebih baik dibandingkan dengan seorang yang berjalan di masa fitnah tersebut. Al-mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang berjalan masih lebih baik dibandingkan dengan orang yang berlari kecil. Man tasyarrafa laha tastashrifuh. Barang siapa yang mencoba untuk menoleh ke arah fitnah tersebut, ingin menyibukkan diri dengan urusan-urusan fitnah tadi, jadi bukan seperti hadis pertama yang sudah kita nukilkan, menyibukkan dirinya dalam amalan soleh, menyibukkan dirinya dalam birrul walidain, menyibukkan dirinya untuk mencari ma'isyah dan yang semisalnya. Bukan itu, dia sibuk dengan urusan-urusan fitnah. Tastashrifuh. Dia akan disambar, dia akan diambil oleh fitnah tersebut. Dan ini terjadi. Sadaqan Nabi alaihi salatu wassalam. Sadaqan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Fitnah demi fitnah yang kita lalui, yang subhanallah menjadi dohayal fitan, korban-korban fitnah, yang dahulu kita kenal ternyata orangnya tidak pernah sibuk dengan majelis-majelis ilmu. Amalan soleh ini, majelis ilmu ini, amalan ketaatan yang sangat luar biasa. Bahkan sebahagian para a'immatus salaf lebih mengutamakan majelis ilmu yang semacam ini dibandingkan dengan ibadah an-nafilah. Maka pemandangan apabila kita berada di tengah-tengah para ulama, di tengah-tengah para masyayikh, yang paling dekat yang hidup di tengah-tengah kita, alhamdulillah, ada Syekhuna Al-Bukhari. Saat beliau menyampaikan muhadarahnya, kajian rutinnya, darsnya, setelah sholatul maghrib, setelah sholat isya biasanya, maka setelah salam, para talabatul ilm yang ada di sisi beliau langsung membuat halaqah. Tanpa, dalam tanda kutip, mengerjakan sholat sunnah terlebih dahulu. Sholat ba'diyah, rawatib. Setelah isya ada 2 rakaat. Tapi mereka faham mana yang lebih utama, yaitu talabul ilm, berhalaqah dengan seorang alim min a'immati ahli sunnah fi hadzal asr. Ikhwati fillah ra'akumullah, maka seorang yang justru mencampakkan dirinya, melalaikan dirinya, menyibukkan dirinya bukan dengan majelis ilmu, bukan dengan amalan-amalan soleh, ternyata mereka lah korban demi korban dari fitnah demi fitnah yang ada di masanya masing-masing. Fitnah tadi kita sudah sebutkan as-sururiyah, korban-korbannya model yang semacam itu. Demikian pula al-hajawirah, al-imam, al-musafiqah, Muhammad bin Hadi, wa ila akhirih. Orang-orang yang tidak serius dalam urusan-urusan majalis al-ilm. Termasuk fitnah yang akhir ini. Sama. Di mana-mana posisi orang yang menjadi korban fitnah di akhir-akhir ini adalah mereka yang jarang terlihat di majelis-majelis ilmu. Allahumma sallim sallim.
Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi mereka di masa fitnah tersebut, yang tadi orang yang duduk masih lebih baik, tidak menyibukkan diri. Itu semua ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Justru seorang itu di masa fitnah tadi lebih memiliki sikap yang tenang, tidak justru menyibukkan dirinya dengan berbagai macam fitan, berbagai macam nukilat, wa ila akhirih. Kalau dia mencoba menoleh, kalau dia mencoba untuk menyibukkan dirinya, maka dia akan disambar, diambil oleh fitnah tersebut. Wal'iyadzubillah. Faman wajada minha malja'an aw ma'adhan falya'udh bih. Di akhir hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, maka barang siapa yang mendapati malja, yang mendapati tempat berlindung, aw ma'adhan, sama maknanya. Kalau kita mendapati tempat berlindung, falya'udh bih, maka berlindunglah dengan tempat tersebut. Disebutkan oleh para masyayikhuna, syarah dari hadis ini maksudnya apa? Tempat berlindung apa? Banyak. Malja dari al-fitan atau ma'ad dari al-fitan banyak. Salah satunya majalis al-ilm. Al-masajid pun demikian. Artinya ibadah demi amalan ibadah akan menjadi tameng yang bisa membatasi, membentengi diri kita dari fitnah demi fitnah tersebut. Ikhwati fillahi ra'akumullah, maka di antara amalan besar yang bi'idnillahi ta'ala bisa menjaga kita dari berbagai macam fitnah adalah menggenggam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibahasakan oleh Nabi alaihi wasallam sendiri dengan at-tamassuk. Para ulama kita membahasnya dalam pembahasan at-tamassuku bis sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata berpegang teguh dengan sunnah itu akan melahirkan berbagai macam thamarat, berbagai macam buah-buah yang manis, keistiqomahan, rasa aman, wa ila akhirih, yang insyaallah taala akan kita bahas pada sesi yang kedua biidznillah taala. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan ini, para ulama kita menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya untuk kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Haqqa tuqatih. Tidak sedikit para ulama ahli tafsir yang menjelaskan makna haqqa tuqatih. Terdapat dalil bahwa di sana ada takwa yang tidak haqqa tuqatih. Ketakwaan tapi tidak sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang bukan bahagian dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang apa? Yang bercampur aduk, naudzubillah min dzalik, dengan kemaksiatan demi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bukan haqqa tuqatih. Itu bukan sebenar-benarnya ketakwaan. Ini introspeksi untuk diri kita. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala menyampaikan sebuah kaidah yang sangat indah, bahwa di sana ternyata ada hal-hal yang bisa merusak ketakwaan, yaitu at-takhlid, mencampur adukkan antara ketaatan kepada Allah dan kemaksiatan kepadanya jalla jalaluh. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala menyampaikan, laisatit taqwa qiyamul lail wa siyamun nahar. Bukan bahagian dari ketakwaan yang hakiki, haqqat tuqatih ini. Bukan bahagian dari ketakwaan yang sebenar-benarnya ketika seorang mengerjakan salat malam di malam harinya, lantas dia mengerjakan puasa di siang harinya. Qiyamul lail dia kerjakan, puasa di siang hari dia kerjakan. Amalan-amalan ketaatan luar biasa. Tapi bukan itu ketakwaan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wat-takhlitu fima baina dzalik. Ketika dia antara siang dan malam tersebut, antara satu amalan dengan amalan yang lainnya tadi, mencampur adukkan, mentakhlid antara kemaksiatan yang satu dengan kemaksiatan yang lainnya. Ini bukan hakikat ketakwaan. Jangan-jangan ketakwaan yang selama ini kita anggap ada pada diri kita, kita sudah menghabiskan waktu untuk qiyamul lail, kita sudah menghabiskan waktu untuk puasa di siang hari, kita sudah menghabiskan waktu untuk amalan A, B, C, dan yang seterusnya. Tapi ya subhanallah, kita masih bermudah-mudahan.
tidak mau menundukkan hawa nafsu kita, akhirnya kita menjadi orang-orang yang mencampur adukkan tadi, kata beliau, amalan soleh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hakikat dari ketakwaan. Maka beliau pun menyampaikan apa hakikat dari ketakwaan yang sebenarnya, walakinnat taqwa ada'u maftaradallahu alaih. Ada'u maftaradallahu alaih. Ketika seorang hamba mengerjakan perkara-perkara yang Allah Jalla wa'ala wajibkan untuknya, wa tarku ma harramallah, dan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluh, fa in kana ma'a dzalika amalun fahuwa khairun ila khair. Dan setelah itu apabila dia sudah mengerjakan amalan-amalan yang wajib, berusaha meninggalkan keharaman demi keharaman, memang harus ada usaha. Kita tidak bisa pasrah, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kita tahu kita adalah pendosa, kita tahu kita adalah orang yang selalu melakukan kesalahan siang dan malam. Tapi berbeda antara kita yang sudah berusaha lantas terjatuh dengan keadaan kita yang, ya sudahlah, mau gimana lagi? Untuk memuaskan syahwat, untuk memuaskan ini dan itulah. Itu kita pasrah dengan kemaksiatan. Kita tidak menjaga, tidak berusaha membentengi diri kita, ila akhirih, bahkan kita menjadi seorang hamba yang na'udzubillah min dzalik, mengharapkan rahmat Allah Jalla wa'ala seperti yang sudah kita singgung di pertemuan yang lalu. Jangan. Karena hakikat dari ketakwaan, kata beliau, ketika seorang menjaga amalan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Jadi fokusnya pada dua itu. Jangan terlalu kita fokus dengan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail baik, artinya jangan sampai kita salah dalam memahami, wah berarti kita nggak perlu qiyamul lail. Lah, jangan disalahfahami. Qiyamul lail baik, qiyamul lail memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, murid-murid Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala menanyakan kepada Al-Imam, wahai Imam, kenapa kami mendapati orang-orang yang suka mengerjakan qiyamul lail itu wajah mereka seakan-akan bercahaya? Maka kata Imamul Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, kaifala? Bagaimana tidak? Yakhlu bi rabbihim, di sepertiga malam terakhir, atau di awal malam, atau di pertengahan malam. Karena seperti yang sudah kita ketahui, yang namanya qiyamul lail tidak harus di sepertiga malam terakhir. Itu waktu yang afdaliyah, waktu yang paling utama. Tapi jangan sampai ketika kita memiliki keterbatasan, anggaplah rasa malas, menghidupkan akhir malam atau sepertiga malam terakhir, lantas kita tidak mengerjakannya di awal malam. Awal malam bisa untuk kita hidupkan, mengerjakan qiyamul lail. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam, an utir qabla an anam, aku mengerjakan witir sebelum aku tidur. Itu amaliyah yang selalu diwasiatkan oleh Al-Khalil, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka jangan sampai kita terjerat, jangan sampai kita terpengaruh syubhat syaitan. Wah, sudah lewat, tidak ada lagi waktu untuk sepertiga malam. Sudah tertidur, yang membangunkan saya cuma adzanul fajr misalkan. Ya keesokan harinya coba di awal malam, hidupkan qiyamul lail di awal malam. Ternyata juga tidak sempat. Nabi alaihi salatu wassalam pun memberikan solusi, ganti qiyamul lail tersebut dengan rakaat-rakaat yang genap di waktu siang. Dia biasa mengerjakan 3 rakaat witir, ya subhanallah hari itu terluput, kerjakan di waktu duha 4 rakaat selesai. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan solusi demi solusi. Itu qiyamul lail. Maka kata Imamul Hasanul Basri, kaifala yakhlu bi rabbihim, mereka adalah orang-orang yang berkhalwat. Mereka adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi manusia sedang tertidur. Maka Allah Jalla wa'ala ingin mentaksim, kata beliau rahimahullah, membagikan bahagian dari nurnya, bahagian dari cahayanya. Maka jangan kaget ketika kita mendapati orang tua kita yang rajin dalam mengerjakan qiyamul lail, seakan-akan wajah mereka itu memancarkan cahaya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, bukan sesuatu yang tidak baik lah. Tapi jangan sampai disalahfahami, itulah ketakwaan. Yang tidak mengerjakan qiyamul lail berarti tidak bertakwa. Jangan disalahartikan, tolak ukur yang ada pada unsur ketakwaan harus kita benahi. Jangan sampai kita merasa bahwa qiyamul lail yang kita kerjakan, seperti tadi kata beliau, puasa di siang hari kita kerjakan, artinya kita sudah bertakwa. Jadi dalam tanda kutip ya, bebas mau mengerjakan kemaksiatan apapun, toh nanti saya qiyamul lail
kembali bertakwa, gugur dosa-dosa saya, wa ila akhirih. Jangan. Itu bukan ketakwaan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Sebanyak apa rakaat qiyamul lail yang engkau kerjakan, sebanyak apa puasa sunnah di siang hari yang engkau kerjakan, tapi ketika engkau campur adukkan antara kebaikan dengan kejelekan, antara kemaksiatan dengan ketaatan, amalan soleh dengan amalan taleh, bukan bahagian dari ketakwaan. Tolak ukur dari ketakwaan saat kita perhatian pada dua hal. Kewajiban demi kewajiban kita perhatian, fokus padanya, dan keharaman demi keharaman kita berusaha untuk meninggalkannya. Itu takwa, kata beliau. Kalau perhatian yang lebih sudah dia berikan pada hal-hal yang wajib, keharaman-keharaman pun dia usahakan untuk hindarkan, ternyata ada amalan yang lain, amaliyah sunnah, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah Jalla wa ala firmankan di sini, perintah untuk kita semua orang-orang yang beriman. Karena sebahagian para sahabat ketika menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sebahagian dari mereka mengatakan asghi sam'ak, persiapkan telinga kita. Kalau sudah kita mendengar dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita persiapkan telinga ini dengan baik. Karena kita yang sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya ketakwaan, wala tamutun. Dan jangan sampai kalian wafat, kecuali dalam kondisi masih berislam. Istiqomah dalam amalan soleh sampai akhir hayat, tidak ada batasnya. Itulah dunia. Untuk kita beramal tujuan utamanya bukan untuk mencari maisha. Boleh mencari maisha, sangat boleh bahkan, tapi ingat, tujuan utama kita adalah al-amal as-salih, at-taqwa. Kemudian kata Allah Jalla wa ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Jalla wa ala dan jangan sampai kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah kenikmatan Allah atas kalian. Ayat yang sudah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, perhatikan apa yang difirmankan olehnya Jalla Jalaluh, wala tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah. Apa yang dimaksud dengan golongan-golongan atau pihak-pihak atau hamba-hamba yang berpecah belah? Yaitu mereka yang menjauhkan dirinya dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka yang menjauhkan dirinya dari tauhid bahkan. Mereka yang tidak mau beramal seperti apa yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah hakikat dari al-furqah wal iyadzu billah. Jadi ketika ada pihak yang menjauhkan diri dari bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan meninggalkan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya, syaitan menghiasi dia untuk ikuti saja bimbingan ulama. Sementara bimbingan Allah dan Rasulnya diabaikan. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Seakan-akan dalam tanda kutip menuhankan ulama. Siapa yang bersama dengan Syekh Fulan, pasti dia salafi. Karena Syekh Fulan sudah direkomendasi oleh Syekh Alan sebelum wafatnya. Loh, kita lupa. Dengan kisah yang barusan kita nukilkan bagaimana Yahya al-Hajuri mendapatkan rekomendasi tazkiyah dari Syekh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Apakah lantas saat ini kita masih bisa mengambil ilmu dari seorang Yahya al-Hajuri? Wah, ada rekomendasi? Bukan demikian kita beragama, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kullu qawlin yu'bal wa yurad. Semua ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Siapa yang mengilzam, siapa yang mengharuskan kita untuk selalu bersama dengan Syekh Fulan, selalu bersama dengan alim Fulan? Kalau tidak, kita masuk ke dalam golongan na'udzubillah min dzalik al-hizbiyah, bahkan asyad minal haddadiyah. Kemana pelajaran-pelajaran yang selama ini kita dapati dari para asatidzah hafizahumullah wa ra'ahum? Bahkan Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umar al-Madkhali sangat anti terhadap sikap-sikap ta'assub yang seperti ini. Lau akhta'a Rabi', kalau Rabi' ibn Hadi itu salah, bantah. Karya-karyaku ada, kaset-kasetku ada, yang semakna ini, khawati fillah ya ra'akumullah, dinukilkan. Bahkan pernah terdengar langsung
dari suara Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kaset-kasetku maujudah, karya-karyaku maujudah. Silahkan bagi orang-orang yang ingin membantah dengan rad ilmiah, aku akan rujuk dari apa yang aku miliki, dari kekeliruan, dari kesalahan. Siap. Kalau Rabi' ibn Hadi salah, kata beliau, bantah, silahkan. Ilmiah. Dengan bantahan yang ilmiah, bukan bantahan hawa nafsu. Kalau yang ada sekarang dari a'immatud dhalal fi hadzal 'asr, di sana ada Al-Arifi, di sana ada Abdul Malik Ramadhani, na'udzubillah min dzalik, yang mencela seorang Rabi' ibn Hadi Umair. Apalagi setelah wafatnya ada seorang yang bernama masyhur Hasan Salman, juga habis-habisan mencaci maki Syekh Rabi' ibn Hadi dengan bantahan yang tidak ilmiah, dengan bantahan yang penuh dengan kemarahan, wa ila akhirih, na'udzubillah min dzalik. La. Bahkan Syekhuna rahimahullahu ta'ala mendidik salafiyin, lau akhta'a Ibnu Taimiyah la radatna, lau akhta'a Ahmad ibn Hanbal la radatna, lau akhta'a Syafi'i, terus demikian. Kalau a'immah ini keliru, Asy-Syafi'inya, Imam Ahmadnya, Abu Hanifahnya, Imam Maliknya, Ibn Taimiyahnya, Ibnul Qayyimnya, kalau mereka salah, la radatna, kami akan bantah mereka, tentunya dengan bantahan ilmiah. Kita tidak sedang membahas bagaimana adab-adab membantah seorang alim, lah, tapi ini pendidikan agar kita tidak menjadi seorang salafi yang taklid. Oh, ini pendapat Ibn Taimiyah, wah pasti benar, mau disoroti kekeliruannya, mau disoroti kesalahannya, lah, Ibn Taimiyah imam min a'immatis salaf, benar salahnya kita ikuti. Apa bedanya kita dengan haula al-hizbiyah kalau demikian? Tolak ukurnya bukan a'immah yang bersama kita, lah, tolak ukurnya Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya, kembalikan apakah nasihat, bimbingan, wejangan para ulama tersebut sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Quran mana, hadis-hadis mana yang membolehkan seorang mencela habis-habisan saudaranya, bahkan sahabatnya sendiri di berbagai macam majelis? Khotifillah yara'akumullah. Ayat mana? Coba tunjukkan. Kalau memang ilmiah, ayo kita bahas. Kita akan ikut. Tidak ada masalah. Oh, ini ayatnya, oh ini hadisnya, boleh. Kita mencela orang, kita boleh mencela si fulan, kita boleh mencela dia walaupun seorang muslim, walaupun bahkan seorang salafi, sebagai orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu apa-apa. Datangkan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya subhanallah, sekarang ini menjadi pembahasan yang diputar-putar, diulang-ulang, subhanallah. Seakan-akan ahlus sunnah salafiyun tidak punya karya-karya para a'immah. Syekh Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di berbagai macam majelisnya sibukkan diri dengan mu'allafat Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim. Seandainya kita mau menyibukkan diri dengan mu'allafat tersebut, tidak ada waktu untuk membahas hal-hal yang semacam ini. Khotifillah yara'akumullah. Habis. Untuk faedah demi faedah yang mereka lahirkan, karya demi karya yang mereka keluarkan. Ya subhanallah. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz ayat Allah Jalla wa ala, wala tafarraqu, bukan ditujukan kepada orang yang berusaha berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Pihak-pihak yang alhamdulillah berusaha dengan Al-Quran, berusaha berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tidak masuk dalam ayat yang mulia ini. Wala tafarraqu. Apakah perpecahan al-furqah yang ada di sisi Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan beberapa a'immatul muhaddithin yang lainnya? Kita mengetahui di masa Al-Imam Ahmad rahimahullah terdapat berbagai macam fitan, dan yang paling besar adalah fitnatul khalqil Quran, seperti yang sudah kita ketahui. Al-Quran adalah ciptaan Allah, bahkan khalifahnya ketika itu mengilzam, mengharuskan semua pihak bicara, semua ulama al-muhaddithin wal fuqaha bicara, menyimpulkan hal yang sama. Imam Ahmad rahimahullah kokoh menggenggam erat sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Quran bukan ciptaan Allah, Al-Quran bukan makhluk, melainkan Al-Quran adalah lantunan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan kekokohan beliau akhirnya beliau dipenjara, dilarang untuk bermajelis, wa ila akhiri, kisah yang sudah kita ketahui bersama. Yahya Ibnu Ma'in
imam, muhaddits, ma'ruf. Seorang yang mendalami ilmu mustalah, seorang yang mendalami ilmu rijal, seorang yang mendalami ilmu hadis tidak akan asing dengan nama Imam Yahya ibnu Ma'in rahimahullahu taala. Subhanallah. Beliau mengucapkan, Al-Quran makhluk. Al-Quran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Membuat marah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kalau sekelas Yahya ibnu Ma'in, muhaddits tidak sabar, kata Imam Ahmad rahimahullah, apa kabar mereka yang menjadi murid-murid Yahya ibnu Ma'in? Gurunya saja tidak mau sabar dengan, ya tadi, cambukan, ancaman, sikap-sikap zalim dari penguasa saat itu. Syekhun Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala dalam karya beliau saat mensyarah Usulus Sunnah, karya Imam Ahmad rahimahullah, ketika membahas perkara ini, Syekhuna rahimahullah mengatakan seandainya Imam Ahmad rahimahullah mengumpulkan murid-muridnya, seluruh muhadditsin, seluruh talabatul ilm, bahkan ada 10 orang para fuqaha, kata Syekhuna rahimahullah, yang datang kepada Imam Ahmad untuk menyampaikan, kami semua siap wahai imam. Kami semua siap mengumpulkan semua kekuatan kami untuk mengkudeta khalifah ketika itu. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tetap berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah. Biarkan aku yang dipenjara, biarkan aku yang dicambuk. Pengorbanan. Inilah sunnah yang memang dibicarakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, telah disabdakan oleh beliau, yang berpegang dengan sunnahku kaqabidin alal jamrah. Seperti seorang yang menggenggam bara api. Mau tidak mau kita tahan. Kita lepas, jatuh di bawah kaki kita, membakar seluruh tubuh kita, wal'iyadzubillah. Mau tidak mau, biarkanlah tangan ini yang panas, biarkanlah tangan ini yang gosong. Itu yang disampaikan dan dipegang teguh oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan yang beliau sayangkan, kenapa sosok Yahya ibnu Ma'in tidak mau sedikit bersabar? Ikhwati fillah yara'akumullah, kalau kita melihat penjelasan dari para ulama kita, kenapa fitnah ini begitu dahsyat? Fitnah khalqul Quran, kenapa begitu dahsyat? Kenapa Imam Ahmad rahimahullah tidak mau sedikit tanazul, ngalah, ya sudahlah, yang penting tidak dicambuk, akan saya utarakan Al-Quran itu makhluk, ciptaan. Beliau akan selamat, majelisnya masih terbuka lebar. Tapi kenapa sebegitu kokohnya Imam Ahmad dalam mempertahankan Al-Quran kalamullah? Karena para masyayikh kita menjelaskan jahatnya akidah khalqil Quran yang dimiliki oleh Jahmiyah, sebahagian Mu'tazilah, wa ila akhirih min ahli bid'ah wad dhalal. Tujuan jahat dari akidah ini adalah menganggap Al-Quran belum sempurna dan memiliki kekurangan. Sebagaimana semua ciptaan Allah pasti memiliki an-nuqsan. Akidah Ahlus Sunnah menyimpulkan Al-Quran sempurna, tidak ada yang kurang. Tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Tapi yang namanya musuh-musuh dakwah, yang namanya ahlul bid'ah wal ahwa, yang namanya ahluz zaigh, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka berpaling, sekali yang dipalingkan oleh Allah Jalla wa Ala, jauh tujuan jahat mereka menyimpulkan Al-Quran, sampai titiknya nanti ketika semua orang sudah mengatakan Al-Quran ciptaan Allah, Al-Quran makhluk, ya berarti makhluk ini ada kekurangannya. Nah, harus direvisi seperti kitab-kitab suci yang lainnya. Ya nasibnya sama kalau demikian. Tapi alhamdulillah, Allah lah yang menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Salah satu pelajaran penting dari kekokohan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau rela berkorban untuk kemurnian Al-Quran, kemurnian akidah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, innama yarfa'ullahu syakhsa biqadri tamassukihi bisunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala akan mengangkat derajat seseorang sesuai dengan kadar tamassuknya dia kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya apa, ikhwati fillah yara'akumullah? Ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyimpulkan kepada kita, semakin kokoh kita, semakin kuatnya kita dalam menggenggam ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita akan semakin mendapatkan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Walaupun mungkin
Kemuliaan itu harus kita dapatkan dengan balutan caci makian, suara sumbang, tuduhan dusta, wa ila akhirih. Tapi jangan minder dan jangan sedih. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan hakikat dari kemuliaan bagi kita di akhirat kelak dengan izinnya Jalla Jalaluh. Maka kadar kemuliaan seorang hamba tergantung dengan tamasuknya dia kepada sunnah Nabi SAW. Maka kita bisa menilai, ya khotifillah, ya ra'akumullah, keadaan kita. Apakah mulia di sisi Allah ataukah tidak. Lihat bagaimana kadar tamasuk kita, kadar berpegang teguhnya kita dengan ajaran-ajaran Nabi SAW. Kalau kita menjadi seorang yang bertamasuk, ya ala kadarnya saja. Ikut ngaji tapi masih memakai pakaian-pakaian yang modis. Jubah tanpa peci, atau mungkin celana bantolun dengan kemeja gaulnya ditambah dengan topi yang ada bahagian depan. Gaul, mau menggabungkan antara sunnah dengan model masa ini, mau menggabungkan antara ukhrawi dengan duniawi, mau dikatakan tamasuk bis sunnah tapi juga tidak mau dikatakan jadul. Kef, menggabungkan antara yang hitam dengan yang putih, menggabungkan antara sunnah dengan bid'ah, menggabungkan antara dunia dan akhirat. Apakah mungkin? Nah, Nabi SAW yang telah kita ambil pelajarannya diberikan pilihan. Engkau mau hidup di dunia dengan berbagai macam zahratu hayatid dunia, silahkan wahai Muhammad, tidak ada masalah. Atau engkau memilih akhirat bertemu dengan Allahu Jalla wa'ala, penciptamu, maka beliau SAW memilih yang kedua. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita harus memahami dengan baik. Kemuliaan yang ada di tengah-tengah kita akan sangat berkaitan erat dengan tamasuknya kita. Semakin kita bertamasuk, semakin kita memegang teguh, semakin kita kokoh, maka dengan izin Allah, kemuliaan kita pun akan terus bertambah. Bi'idznillah ta'ala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, demikian pula Al-Imam, sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Abbas, rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Beliau menyampaikan, alaikum bil istiqamati wal athar, wa iyyakum wal bid'ah. Khususnya di masa-masa fitnah. Di masa-masa fitnah yang tadi sudah kita gambarkan, penuh dengan berbagai macam kegelapan, penuh dengan berbagai macam praktek-praktek kebid'ahan, kesyirikan, wa ila akhirih. Alaikum bil istiqamah. Wajib atas kalian untuk bersikap istiqamah. Wal athar. Mencukupkan diri dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Dan kalian harus hati-hati dari kebid'ahan. Maka diminta oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk kita berhati-hati dari kebid'ahan. Sama Ibnu Abbas murid yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan dari beliau, iyyakum wal bid'ah alaihi salatu wassalam. Hati-hati kalian dari kebid'ahan. Itulah yang disampaikan oleh sang murid. Ajarannya satu, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kalau kita mau mengetahui warisan Nabi alaihi salatu wassalam yang dahulu beliau nukilkan, ajarkan, wasiatkan kepada para sahabat, lihatlah apa yang diajarkan oleh para ulama as-sunnah sampai di masa ini. Sama persis. Karena mereka memiliki kaidah untuk menjaga kemurnian agama mereka, keyakinan mereka. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, demikian pula ternukil dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman, sahibus sir Nabi alaihi salatu wassalam. Radhiyallahu taala anhu ardat, taqullaha ya ma'syarul qurra. Wahai para pembaca Al-Qur'an, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, khudhu tariq min qablikum, ambillah, telusurilah jalan generasi sebelum kalian. Fa wallahi, demi Allah, la in istaqamtum laqad sabaqtum sabaqan ba'idan. Kalau seandainya kalian jujur, kalau seandainya kalian tetap istiqamah, ini ada isyarat dari Hudzaifah bin Yaman bahwa apa yang akan kita dapati saat beristiqamah itu perkara yang sulit. Tapi kalau kita mau terus bersabar dengan urusan istiqamah ini, dengan urusan kesabaran ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang mau kita manjakan dari hawa nafsu? Tidak akan ada habisnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Ad-Da' wa Ad-Dawa mengisyaratkan bahwa saat kita mendapatkan kepuasan setelah bermaksiat kepada Allah, setelah mungkin melakukan wal'iyadzubillah keharaman demi keharaman, itu tidak akan bertahan lama. Yang nantinya
ujung dari kemaksiatan tersebut adalah na'udzubillah min dzalik, satu kesialan. Asyum, kata beliau. Akan ada kesialan, akan ada musibah yang menimpa kita. Ini bukan hari sial tanggal 13. Bukan itu. Akibat buruk dari kemaksiatan yang kita kerjakan. Kalau kita tidak mau sabar dalam istiqamah, maka otomatis kita tergiur dengan bisikan syaitan. Sudahlah, lihat itu wanita ajnabiyah, sedikitlah makan harta riba, sedikitlah makan harta yang tidak berkah. Ini kita terbius dengan bisikan-bisikan syaitan. Artinya kita akan menuju sebuah hal yang akan kita hadapi, yaitu berbagai macam kesialan, berbagai macam musibah demi musibah. Kita mengetahui bagaimana sebagian a'immatus salaf saat mendengar ringkikan kuda yang ada di samping rumahnya, di kandang samping rumahnya, ribut, ringkikan kuda di malam hari, nggak bisa istirahat istrinya, nggak bisa istirahat anaknya, terganggu. Maka sebahagian mereka tersebut mengintrospeksi diri, ini ringkikan kuda ini karena kemaksiatan yang kemarin aku kerjakan. Sampai sebegitunya. Maka mungkin kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tiba-tiba naik mobil, bannya gembos, bannya bocor, kehabisan bensin atau yang lainnya, sesuatu yang kita anggap sial, musibah. Coba introspeksi, jangan-jangan kemarin, 2 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu kita melakukan kemaksiatan. Nah, ini akibatnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, la in istaqamtum, kalau kalian mau tetap sabar istiqamah sebentar, ikhwati fillah, 70 tahun, 80 tahun atau mungkin 100 tahun di dunia ini sebentar. Sabar istiqamah. Kita nggak tahu kapan kita akan diambil oleh Allah Jalla wa Ala, kapan kita wafat, kita nggak tahu. Maka jangan coba-coba, nggak apa-apa lah, besok bertaubat. Ya kalau sempat, masih diberikan hayat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nyawa. Kalau tidak, maka jangan coba-coba sedikit pun sengaja dalam jatuh kepada kemaksiatan, terjerumus dalam kemaksiatan. Alam ya'lam bi annallaha yara. Itu yang harus benar-benar kita patrikan baik-baik, tanamkan baik-baik dalam pemahaman kita. Apakah hamba tersebut tidak sadar bahwa Allah adalah zat yang maha melihat? Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Itu terus kita tanamkan agar memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'idan. Kalau seandainya kalian benar-benar istiqamah, sabar di jalan tersebut, kalian akan sampai kepada tujuan yang paling mulia, yang jauh. Wa in taraktumuhu yaminan wa shimalan. Tapi kalau ternyata dalam kehidupan tersebut kalian berbelok ke kanan dengan hawa nafsu ini, kalian berbelok ke kiri dengan kebid'ahan ini, wa ila akhirih, celaan-celaan ini, caci makian ini, riba itu, riswah ini. Yaminan wa shimalan, kata beliau. Dalam perjalanan yang harusnya istiqomah, kita lurus. Tapi ternyata kita kadang-kadang belok kanan, kadang-kadang belok kiri. Laqad dalaltum dalalan ba'idan. Kalian telah, na'udzubillah min dzalik, tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Allahumma sallim. Ikhwati fillah yara'akumullah, memang di dalam amalan soleh yang kita kerjakan, kita tidak akan sampai kepada titik kesempurnaan. Tidak akan mungkin. Karena kita adalah hamba yang maha lemah, keimanan kita terbatas, kesolehan kita pun terbatas. Tapi jangan sampai, dalam tanda kutip ya, syubhat yang semacam ini terngiang di telinga kita, lantas kita memberanikan diri untuk menceburkan diri kita, menjerumuskan diri kita dari berbagai macam kebid'ahan, berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam keharaman. Jangan. Karena artinya syaitan sudah berhasil membisikkan kita sesuai dengan makar dan tipu daya yang dimiliki olehnya. Dimiliki oleh mereka. Laknatullahi alaihim. Jangan. Biarkan. Walaupun kita istiqamah dengan keistiqomahan yang ala kadarnya, itu jauh lebih baik. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan apa-apa yang berkaitan dengan istiqamah, istaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqamah terus. Amalkan terus ketaatan. Istaghfiru. Setelahnya beristighfarlah.
Jadi jangan sampai kita melupakan untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Imamul Hasanul Basri pun pernah ditanya. Mungkin pertanyaan yang ada di benak kita. Seorang yang melakukan amalan soleh. Berikutnya dia mengerjakan kemaksiatan. Amalan soleh lagi, istighfar lagi, kemaksiatan lagi, istighfar lagi, kemaksiatan lagi. Terus demikian. Kok seakan-akan menurut murid-murid Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, kita mempermainkan agama Allah, wahai imam. Kita mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imamul Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala? Wadda syaitanu ayyadfar bidzalik. Wadda syaitanu ayyadfar bidzalik. Hampir saja syaitan berhasil memberikan syubhatnya kepada kalian. Karena syaitan demikian. Tidak akan senang melihat hamba yang beristighfar. Tidak senang melihat hamba yang menyesal setelah dia melakukan kemaksiatan. Enggak mau syaitan. Syaitan maunya seorang hamba yang bermaksiat tapi tenang-tenang saja. Allah maha baik. Allah dan yang tidak ada istighfar. Itu yang dimaukan oleh syaitan. Tapi ketika kita beristighfar setelah melakukan kemaksiatan, kita melakukan kemaksiatan detik ini. Detik berikutnya kita beristighfar, itu mengganggu syaitan. Ukhuwah yang terjalin, kita saling sapa, kita saling berkumpul, saling bersilaturahim, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Kemudian ada kemaksiatan yang kita lakukan, dan kita beristighfar setelahnya. Itu syaitan sangat benci. Wadda syaitan ayadfar bidzalik. Hampir saja syaitan berhasil memasukkan syubhatnya kepada kalian. Karena syaitan tidak mau melihat hamba yang beristighfar. Karena syaitan tidak mau melihat hamba yang menyesal dari dosa-dosa yang dia kerjakan, wal'iyadzubillah. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, hakadzal mu'min. Kaedahnya adalah demikian kehidupan seorang mukmin. Dia bermaksiat, setelahnya dia beristighfar. Dia beramal lagi, setelahnya dia melakukan dosa. Dan itulah sesuatu yang sudah menjadi hal yang wajar ketika seorang mukmin terjatuh pada kemaksiatan. Tapi sekali lagi seperti yang sudah kita isyaratkan, jangan sampai kita justru bermudah-mudahan. Ya sudah, tidak apa-apa, maksiat saja, yang penting nanti saya beristighfar. Ini beda keadaannya. Kita berusaha dulu semaksimal mungkin untuk istiqamah. Ya subhanallah, ternyata kita terjatuh dalam kemaksiatan, baru setelah itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamasuknya kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ikhwati fillah ya ra'akumullah, adalah amalan soleh, amalan mulia yang tidak akan menjamin kita tidak melakukan kemaksiatan. Pasti kita melakukan kemaksiatan, pasti kita melakukan dosa, tapi tamasuk lagi, berpegang teguh lagi, beristighfar lagi, beramal lagi. Karena kita mengharapkan akhir dari kehidupan kita ini dengan akhir yang sangat baik yang kita kenal dengan husn al-khatimah. Jangan sampai kita terkena syubhat syaitan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sepanjang hidupnya ada seorang hamba yang melakukan amalan soleh. Di akhir hidupnya ternyata dia tercatat sebagai ahlun nar. Lantas kita ingin menjadi jenis hamba yang kedua, seumur hidupnya, sepanjang usianya mengerjakan amalan soleh, kemaksiatan demi kemaksiatan. Ya barangkali kita masuk pada takdir Allah sebagai ahlul jannah. Siapa yang tahu? Mana hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang hamba dimudahkan dengan apa yang telah dicatat untuknya. Maka para masyayikh kita, a'immah kita menjelaskan syarah dari hadis yang mulia ini adalah ketika seorang hamba sepanjang usianya beramal soleh, ternyata ada khalal. Ternyata ada celah yang dia miliki. Apa itu? Ar-riya. Dia mengerjakan amalan soleh tapi ingin mendapatkan sanjungan. Dia mengerjakan amalan soleh tapi ingin mendapatkan pujian. Selama kita tidak berada pada posisi itu, teruslah beramal soleh. Kalaupun ternyata ada riya, perbaiki. Artinya jangan sampai, na'udzubillah min dzalik, kita terperdaya dengan jebakan-jebakan syaitan yang menggugurkan kita dari jalur al-istiqamah, yang menggugurkan kita dari at-tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, masih banyak sekali ungkapan para imam, hadis-hadis Nabi, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, namun kita cukupkan sampai di sini karena keterbatasan al-faqir.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yar'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.